Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Melisha Landia, dengan nomor NIM 1904090, mahasiswa semester 3 dari Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai genetika bakteri, mata kuliah biologi farmasi yang dibimbing oleh Ibu Mutia Miranda Zaunid, MSI. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Genetika bakteri adalah subbidang genetika yang dikhususkan untuk mempelajari bakteri. Genetika bakteri sedikit berbeda dari genetika eukariotik, namun bakteri masih berfungsi sebagai model yang baik untuk studi genetik hewan. Salah satu perbedaan utama antara genetika bakteri dan eukariotik berasal dari kurangnya organel yang terikat membran oleh bakteri. Bakteri juga berkembang biak dan mempertahankan karakteristiknya dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimanakah mutasi dapat terjadi dan apa keuntungan serta kerugiannya bagi sel bakteri? Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Untuk keuntungan mutasi bagi sel bakteri yaitu dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Dan untuk kerugian mutasi bagi sel bakteri yaitu diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri dibandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot? Proses sintesis protein pada sel bakteri yaitu dogma sintesis protein pada sel bakteri sama pula dengan pada sel eukariot. DNA mengalami denaturasi sehingga menghasilkan dua macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi, yaitu proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya. Jadi, baik transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Dibandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot, proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, yaitu inti sel, dan proses translasi terjadi di sitoplasma. Sedangkan pada sel prokariotik, proses transkripsi dan translasi terjadi di sitoplasma karena pada sel prokariot tidak memiliki nukleus atau inti sel. Selanjutnya kita masuk pertanyaan keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lac-Operon dan apa fungsi dari sistem tersebut. Sistem Lac-Operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Laktosa adalah disakarida yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Operon Lac adalah operon yang dibutuhkan dalam transport dan metabolisme dari laktosa di E. coli dan berbagai macam bakteri entrik lainnya. Gen struktural dalam Lac-Operon berfungsi untuk menjadikan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. Laktosa permease yang berada pada membran sitoplasma berfungsi untuk mentransfer laktosa ke dalam sel. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri. Perbaikan DNA yang rusak dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, pembalikan langsung dari kerusakan atau yang disebut dengan direct reversal of damage. Terdapat dua jalur yang sudah difahami untuk memperbaiki kerusakan DNA secara langsung dengan suatu mekanisme pembalikan tunggal. Untuk cara yang kedua yaitu perbaikan eksisi atau pengeluaran, excision repair. Jalur perbaikan eksisi lazim dalam semua organisme yang diteliti dan merupakan mekanisme umum terpenting dari perbaikan DNA. Dan cara yang terakhir, perbaikan atau bypass stem cells. Suatu rangkaian khusus dari reaksi perbaikan dibawa oleh protein yang secara khusus diinduksi dalam merespon bentuk kerusakan DNA tertentu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.